Nah, sebelum kita mempraktekkan beberapa materi atau teknik untuk MMA, nah, kita akan mengenal dulu lebih dalam apa sih MMA itu ya. Dari MMA, bukan makan-makan ayam ya, tapi mixed martial art atau seni bela diri campuran. Di mana di dalamnya ada 3 unsur, dulur-dulur. Pertama ada striking, di mana disiplin bela diri ini atau teknik ini kita bisa ambil dari berbagai macam disiplin bela diri. Contohnya pukulan, tendangan yang ada di silat atau di mungkin Muay Thai, kickboxing, taekwondo, kita semua bisa pakai. Nah, kedua ada takedown atau cara menjatuhkan lawan, dan takedown ini dibagi ada 2, takedown di tengah lapangan dan cage control atau cara ya di jaring itu ada tekniknya. Nah, yang ketiga baru grapplingnya atau seni pertarungan di bawahnya. Di bawahnya juga dibagi ada 2. Pertama ground and pound, yang kedua adalah submission atau kuncian. Nah, kita akan coba mengambil sedikit-sedikit semuanya biar dapat dan dulu punya gambaran. Oh, ternyata MMA itu kayak gini ya. Nah, semua kita bisa ambil atau bisa kombinasikan dengan mungkin bela diri apa nih, contoh Brazilian Jiu-Jitsu dengan pencak atau PSAT kita. Contohnya kan saya pernah ngelakuin Americana dimodifikasi dengan Kripen. Nah, kemudian yang terkenal di dunia namanya Wardikana itu, Mas. Nah, itu pertama kali yang nyitain adalah saya, dan yang bikin geger juga sih itu, sampai saya diwawancari sama majalah Amerika. Oh, gimana kok bisa terpikirkan itu, katanya. Ya, saya coba-coba aja Pak, segitu doang. Dan padahal itu kan modifikasi antara PSAT sama kuncian dari Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, langsung saja. Pada saat kita mulai MMA, pertama kita pasti akan dari berdiri. Nggak mungkin langsung tiduran atau guling-guling, itu kan, itu namanya kesurupan kan. Nah, dari fight. Nah, stand fight itu tergantung dari style semuanya. Jadi nggak dipatokkan harus begini. Kadang-kadang Kang Mas sama Kang Mas Eri pasti akan beda cara berdirinya, karena semua fighter itu punya style masing-masing, punya menyeimbangkan badannya masing-masing, jadi semuanya nggak bisa disamakan. Nah, suatu saat nanti dulur-dulur pengen atau sudah mendapatkan sertifikasi kepelatihan, yang rencananya sih tahun depan kita mau lakuin. Nanti ya gurunya kita juga gitu loh. Tujuannya apa? PSAT goes to MMA. Yap. Jadi suatu saat nanti dulu-dulu udah mendapatkan sertifikasi itu, ingat semua jangan samakan dengan diri dulu-dulu atau diri teman-teman masing-masing. Kalian kasih dasarnya ini dan biarkan mereka berkembang sendiri. Karena cara berdiri saya seperti ini sama Mas Hartanto seperti ini, keseimbangannya kadang-kadang beda. Yap, ada orang yang stepnya agak panjang karena dia nyaman, ada yang pendek banget. Beda-beda. Biasanya tergantung dari jurus andalannya apa. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini kita sambil belajar bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Jadi seorang guru yang baik itu cukup kalian memberikan fundamentalnya dan biarkan dia berkembang. Nah, itu yang akan melestarikan nanti apa yang kita kasih. Dan pasti akan berubah terus. Setiap orang berubah. Tapi tetap patokannya satu gitu. Nah, kalau bayangin kalau kita satu jurus di satu tab bisa dikembangin 3 orang, kan bisa kita kuasai nanti MMA atau makin semua kan gitu. Oke, Mas Ananta cara stand fight Mas. Nah kan beda-beda tuh. Ada yang di sini,
Ada yang ininya lurus. Tujuannya apa dia? Biar gampang lari katanya. Ya beda-beda. Ya. Pertama emang dari berdiri. Nah berdiri ini gimana caranya kita bisa imbang, kita bisa mundur dengan baik, contoh mundur mesat, atau maju, atau ngejar ke arah kiri, atau ke kanan. Nah cara berdiri seperti itu. Kadang-kadang kita juga bisa pakai teknik-teknik silat kita yang agak miring. Tapi itu tergantung nanti serangan kalian apa. Jangan dari sini tiba-tiba straight, ya kelamaan gitu. Yap, jadi semua tergantung dari teman-teman andalannya apa nih. Contoh saya suka ground karena saya merasa saya tidak punya KO power mas. Ya badan saya kecil, saya mukul orang kok nggak pingsan gitu, susah juga ya bikin orang pingsan gitu. Atau saya salah mukul gitu kan, nggak tahu ya saya pukul ringnya bukan orangnya gitu. Ya pantesan nggak KO gitu. Nah biasanya kalau asisten saya agak sedikit kayak T-Rex gitu. Nih sok seksi gitu mas, nah gitu. Iya serius ini. Tujuannya apa? Biasa bisa shoot dengan baik atau nembak dengan baik. Dari sini kan saya bisa ini slow-mo-nya drop ke bawah sedikit, tapi badan saya masih seimbang nih. Baru saya turun. Nah ini udah nyampe nih. Nah dasar-dasar seperti itu. Ya jadi cara berdiri itu akan dikembalikan kepada setiap fighter senyaman kalian dan sesuai dengan andalan kan apa. Yap. Nah, ini dasar striking. Biasanya para fighter baru atau yang udah lama pun dia itu kalau dipukul meremas, bener nggak? Pernah nggak mau dipukul kikir gitu, kikir gitu? Bener kan mas? Yeah. Nah, gimana kita bisa menangkis kalau merem gitu loh? Ya, merem-melek gitu ya. Oke, nah latihannya seperti apa? Ya latihannya, saya udah mendapatkan metode baru nih. Nah, dan ya saya pengennya ya dulu satu yang nanti nerusin gitu kan. Dari jab, kita jab mas. Nah jab, nanti si lawan jangan cuma jab doang. Dia hafal dia ritmenya. Jadi jabnya kayak jab mau fight, tak relax lagi, cari momentum lagi, tak. Nah yang di sini sama, begitu dia ngejab, jab up, slip ke sana, biar dilihat terus, carry lagi, santai lagi, tak santai, tak ukur jaraknya lagi. Ya pernah nggak teman-teman, pasang contohnya mas, pasang mana deh? Ayo diri. Ya, cobain. Diri. Ayo diri. Coba siapa aja ya coba. Ayo diri. Ayo. Takut aja rasa sakit ya. Yap, sip. Oke, nah ini kita bikin dasar untuk pertarungan kita contoh atau mas. Nah, ya apa sih fungsinya kita coba bedah ya. Karena ini jarang banget dibedah. Nah, karena begitu jadi warga, buku itu buat tidur biasanya mas. Nah, apa sih ya gitu. Nah, sedangkan sebenarnya yang saya pelajari itu ketika kita menjadi Esa, kita tuh baru mulai belajar gimana cara nyatuin senam satu jadi satu keseluruhan, jadi satu gerakan. Nggak cuman kayak jurus gitu, bisa nggak langsung trot gitu. Yap. Pasang 26 pops, mas bantu trigo, mas saya aku jelasin. Oke, kenapa seperti ini? Yap. Pertama ini buat ngukur jarak lawan. Oke. Yang kedua di sini buat tangkisan atau buat serangan balik. Selalu perhatikan cek. Oke. Selalu perhatikan setiap mantap ya. Mantap. Barang baru nih. Selalu perhatikan setiap pasang di selalu ada yang ke depan salah satu. Tujuannya apa? Untuk mengukur mati menang kan. Cek. Langsung aja nggak usah pakai amdater kok. Ya, oh ya kepencet mas. Cek. Oh, ini mawon malah.
Oh iya wes. Ini masih Aku kayak ngerasa guru aerobik kok ini. Ya, cek. Ya. Oke. Nah, setiap pasang kita selalu ada yang ngejulur ke depan. Yap, ke depan. Yap, ke depan. Buat ukur jarak lawan. Kalau kita dapat jarak ukur, otomatis kita bisa nyerang. Karena ketika ini nyampe, udah pasti ini nyampe, Mas. Yap, ukur dulu. Ini kita sedikit bedah biar kalian nanti suatu saat terjun ke dunia MMA bisa kalian kembangin gitu. Yap. Buat ukur jarak ini. Ukur jarak otomatis kita bisa straight nih, door pasti masuk. Nggak usah kalian langkain lagi. Dari sini nendang udah pasti dalam banget. Nah, kadang-kadang kan kita ngelakuin senam jurus hanya buat gaya-gayaan doang di sosmed, ikyakulur gitu. Coba kalian kupas lebih dalam maknanya, terus artinya itu apa ya. Itu buat jarak semua, selalu ada yang ngejulur ke depan, entah itu kanan atau kiri. Saya umur 41 ini baru sampai jurus 5 Mas, saya bedahnya belum yang kesononya. Baru ini tata ini ya, oh iya ya ini ya, saya ulak-ulik lagi tuh, lama sekali tuh, selama kurun 8 tahun terakhir ini baru 5 jurus, itu lama sekali. Dan selalu perhatiin, pasti ada yang ngejulur entah satu, ada tuh buat ukur jarak tembak ini. Kalau ini masuk udah pasti lebih dalam, patokannya kan gini, dar. Nah, ketika nanti kalian terjun di MMA, kalian adaptasiin aja. Contoh, kalau saya ortodok ya sudah, namanya di sini. Yep. Langkah saya biar enak seperti ini, biar gampang. Dan ingat, serangan PSAT selalu akan menguasai titik tengahnya lawan. Nah, kalau dari sini, si kakinya ini akan berusaha di tengah sini, Mas. Ini ilmu banget nih. Saya udah bertapa nih, bertahun-tahun nih, kan? Selalu di tengahnya dia. Kalaupun dia keluar, pasti ada sesuatu yang di sini. Yap. Atau cuman sekedar tipuan. Dia nyerangnya akan lurus, tapi lurusnya ke titik tengah lawan, di antara kaki kiri sama kaki kanannya. Itu selalu yang saya amatin sampai jurus itu. Dan kesononya saya pasti rasa sama. Ini emang jenius banget yang nemuinnya. Cuman PR kita bisa gak nih kita bedain semuanya. Belum yang keripenannya. Banyak banget PR kita sebenarnya. Yap. Dasar stand up. Berdiri senyaman kalian, di mana satu untuk mengukur jarak, satu untuk antisipasi dan pertahanan dan serangan balik. Oke, baik itu serangan jab atau straight atau hook, atau nanti kalian slip atau les A les B kalian pakai juga boleh langsung door juga silakan. Nah, yang kedua, transisi ke takedown, cara membanting lawan.